سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan, subuh tanggal 15 Sya'ban atau juga yang sering kita sebut dengan nisfu Sya'ban, yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaAllah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melihat fasal pembahasan berikutnya di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, faslun fi i'tiqadi annal faqra ihanatun wal ghaniyyu karamatun. Fasal yang membahas sebahagian keyakinan semu daripada manusia, bahwasanya yang namanya kefakiran itu ihanah. Ihanah itu maknanya hina. Sebahagian besar manusia mungkin, kalau dulu di zaman Rasulullah pandangan seperti itu mungkin sebahagian kecil muncul di kalangan manusia. Tapi makin kemari kita, makin modern kehidupan kita, makin berkembangnya zaman, pandangan bahwasanya kefakiran itu merupakan suatu kehinaan sudah menjadi pandangan umum dan kolektif di tengah masyarakat kita yang syarat dengan materialisme dan kapitalisme sekarang. Ya, jadi itu yang harus kita koreksi ya. Di dalam agama tidak pernah dipandang seseorang itu hina atau mulia karena banyak atau tidak banyaknya kepemilikan harta benda yang dia miliki.
Bukan itu ukuran hina atau mulia seseorang di dalam agama. Maka kemudian Syekh Izzuddin bin Abdissalam punya kepentingan menjelaskan itu kepada kita sebagai umat, bahwasanya jika ada orang yang berkeyakinan fi i'tiqadi annal faqra ihanatun, kefakiran itu merupakan suatu kehinaan, wal ghaniyyu karamatun, sedangkan kekayaan itu adalah kemuliaan, itu pseudo fight namanya ya, keyakinan semu, keyakinan yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengukur seseorang itu dengan kekayaannya, dengan kepemilikan dia terhadap harta benda. Ya, Allah tidak pernah mengukur orang itu dengan hal-hal seperti itu, ya, dengan hal-hal tersebut. Dari mana ini kita simpulkan, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah? Dari sabdanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda yang mungkin semua kita hafal, tapi kadang-kadang sering lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam sabdanya, "Innallaha la yanturu ila ajsamikum wa suwarikum wa ila amwalikum." Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengambil pusing bentuk fisik kalian, bagaimana kesempurnaan jasmani kalian, atau sebanyak apa kepemilikan kalian terhadap harta benda. Itu bukanlah penilaian Allah terhadap mulia atau tidak mulianya kita itu di sisi Allah. Walakinna yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kolbu kita, jiwa kita. Bersih enggak jiwanya? Baik enggak budi pekertinya? Ada sifat dendam enggak di situ? Ada senang kesal sama orang lain tidak? Hasad atau sering tidak dia bersuudzon sama orang lain? Nah, itu jadi pertimbangan utama Allah dalam menilai seorang manusia itu baik atau tidak baik. Maka disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tadi, walakinna yanturuna ila qulubikum wa a'malikum. Yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebeningan, keputihan kalbu dan jiwa kita, maupun baiknya amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan. Nah, itu Bapak Ibu jadi pertimbangan utama Allah kepada kita. Hampir mirip, hampir semakna dengan hadis yang kita sebut tadi, khutbahnya Rasulullah di Padang Arafah. Nabi Muhammad menyampaikan khutbah yang sangat panjang di Padang Arafah, Bapak Ibu. Salah satu cuplikan khutbahnya Rasulullah, beliau berkata, "An-nasu sawasiyatun ka asnanil musht, la farqa bainal arabi wal ajami." Manusia itu semuanya sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang non-Arab, antara orang ras Kaukasian berkulit putih bule dengan kita orang Melayu yang berkulit sawo matang. Tidak ada beda itu Bapak Ibu. Terus yang membedakannya apa? Kata Rasulullah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jika ada manusia yang punya keyakinan mulia atau tidak mulianya seseorang dikarenakan harta yang dia miliki, dan sebaliknya seseorang itu hina atau bahkan dihinakan oleh Allah karena dia dalam keadaan fakir, karena dalam keadaan miskin, nah itu Syekh Izzuddin Abdissalam menyebut keyakinan semu. Ya, orang yang keyakinannya salah, tidak semestinya dia yakin dalam hal tersebut, karena ternyata Allah tidak pernah menaruh itu sebagai pertimbangan ukuran mulia atau tidak mulianya seseorang. Qala Allah Ta'ala di dalam kitab
Syajaratul Ma'arif untuk menguatkan penjelasan beliau. Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengutip firman Allah di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan keyakinan palsu yang sering muncul dalam benak pikiran manusia. Apa itu? Fa'ammal insanu, adapun manusia, ya. Makin kemari Bapak Ibu itu makin menjadi tren, ya. Sesuai dengan kehidupan kita masyarakat modern yang sangat konsumerisme atau konsumtif, materialisme, yang senang memiliki banyak-banyak benda harta kekayaan, atau bahkan kita juga senang sekali mencari harta kekayaan yang bahkan kalau kita pikir jangankan seumur hidup dia, sampai 70 keturunan pun tidak akan habis itu harta kekayaan. Yang dulu mungkin Bapak Ibu dalam sejarah umat manusia 100, 200 atau 300 tahun yang lalu tidak ada seperti itu. Makin menguatnya pemahaman kapitalisme, pemenang adalah orang yang punya modal banyak, ya, sehingga dia bisa investasi di sana di sini, maka hal tersebut makin sering terjadi dan kita lihat dalam kehidupan ini. Ada orang Mbak di Indonesia saja, itu yang disebut dengan 9 dragon, 9 naga itu, 9 orang. Tapi dia menguasai 70% perekonomian bangsa Indonesia. 70% jalannya ekonomi bangsa Indonesia itu di tangan 9 orang. Ya, padahal jumlah penduduk Indonesia itu 277 juta, sensus terakhir 2021 Bapak Ibu. Tapi 70%-nya itu kekayaan Indonesia ada di tangan 9 orang. 30%-nya bagi dikit-dikit kita ini Pak. 30% sisa kekayaan Indonesia yang begitu melimpah ruah, bagilah kita dikit-dikit itu. Nah itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bisa terjadi kesenjangan seperti itu? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya tadi, karena orang menganggap itu adalah hal yang baik, berlomba-lomba di situ suatu hal yang baik. Apakah itu kesempurnaan baik dalam makna sejati? Tidak Bapak Ibu. Di dalam agama Islam bukan itu kebaikan yang sempurna, ya. Kebaikan yang sempurna jika kita punya ketakwaan kepada Allah, apalagi kalau kita punya harta benda dan harta benda kita itu semuanya kita dedikasikan untuk kepentingan ajaran agama Allah. Itu yang namanya kebaikan, ya. Maka jangan heran, saya pernah baca dan nonton juga Bapak Ibu. Ada satu grup yang punya konglomerasi di Indonesia itu. Punya berbagai usaha dari hulu dan hilir, konglomerat kaya raya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di meja kerjanya seukuran 5 kali 5 meter persegi, dikelilingi dengan meja. Di meja-meja itu Bapak Ibu bertumpuk berkas. Satu-satu berkas itu bertumpuk sekitar 50 cm. Jadi ruangannya 5 kali 5 itu dipenuhi dengan berbagai berkas yang harus dia tanda tangani. Dan dia tidak pernah mau tanda tangani tanpa membaca berkas itu. Kenapa? Kalau salah dia tanda tangan, boleh jadi keadaan langsung berbalik 180 derajat. Perusahaan yang dia pimpin beralih ke tangan orang lain. Maka dia harus baca Pak. Coba bayangkan, 5 kali 5 meter itu dipenuhi oleh berkas yang tumpukannya 50 cm Pak. Harus dia baca satu persatu. Ya, sehingga presenternya mewawancarai dia itu berseloroh sambil bercanda. Ini kayaknya kalau Bapak sehari saja sakit, Pulau Jawa itu mereng katanya. Kenapa Pak?
Dia punya perusahaan yang memperkerjakan hampir 800.000 orang. Apa enggak mereng itu Pulau Jawa, Pak? Kalau usaha dia macet, mereng itu Pulau Jawa. Demonstrasi besar-besaran. 800.000 orang demonstrasi kelaparan, kehilangan pekerjaan. Mereng itu Pak Pulau Jawa. Tapi kita umat Islam dilarang berlomba-lomba di situ. Kalau kita punya kekayaan bukan berarti itu buruk, enggak. Bagus. Asal kita tahu cara memanfaatkannya, ya. Tahu kemana kita manfaatkan, kita berikan, ya sebagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu mencontohkan itu kepada kita semua. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat manusia itu, kecenderungan manusia itu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Adapun manusia jika dia diuji oleh Allah, oleh Tuhannya, fa akramahu. Ya, dimuliakan dia, wa na'amahu. Diberikan banyak nikmat dalam kehidupan dia, fayaqulu rabbi akraman. Nah, dia seolah-olah punya pikiran, Tuhan ini sudah memuliakan saya. Dengan harta yang banyak, dengan kekayaan yang melimpah ruah, diberikan kepada kita semata, seolah-olah punya pandanganlah kita pada saat itu. Ini kayaknya Allah sedang memuliakan saya. Ya, padahal tidak Bapak Ibu. Boleh jadi itu ujian yang menjebak. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, dalam pandangan pikir manusia ada juga jika ditakdirkan takdir buruk, rezekinya dikadar oleh Allah, ditakar sama Allah, tidak lempang, tidak mulus. Fayaqulu rabbi ahanan, maka manusia mudah sekali tergoda untuk berpandangan, ini kayaknya Allah sedang menghinakan diriku. Enggak Bapak Ibu, enggak seperti itu. Kadang-kadang kita mendapati cerita di dalam Al-Quran, justru sebaliknya. Orang kaya raya itulah sedang dihinakan oleh Allah kalau dia tidak pintar mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Contohnya siapa? Qarun. Contohnya siapa? Fir'aun. Contohnya siapa? Harun. Nabiullah Musa, Haman ya, contohnya Haman. Nabiullah Musa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah dengan saudaranya Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Diamanahkan oleh Allah untuk bersikap baik, rendah hati, bertutur kata santun dan lembut kalau ketemu dengan Fir'aun. Meskipun Fir'aun orang yang sangat keras kepala, orang yang sangat kasar. Tapi Allah meminta Nabiullah Musa alaihissalam untuk tetap santun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tetap bertutur lembut, ramah, rendah hati, sopan santun. Moga-moga Fir'aun ingat balik sama Allah dan dia menjadi takut kepada Allah. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga sabar masih Nabiullah Musa dan Harun. Masuk tahun berikutnya Bapak Ibu, hilang juga itu kesabaran. Doalah Nabiullah Musa, diaminkan sama saudaranya Harun. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, engkau telah terlalu banyak memberikan kepada Fir'aun dan rakyatnya zinah, perhiasan, fasilitas, kekayaan dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, ternyata semua fasilitas, semua kekayaan, semua kelimpahan harta benda yang kau berikan kepada Fir'aun itu hanya menyebabkan dia membuat umat manusia tersesat. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, tarik balik harta benda yang telah engkau beri kepada Fir'aun. Washdud ala qulubihim, gembok rapat-rapat hatinya Fir'aun. Fala yu'minu hatta yaraul adzabal alim.
Jangan biarkan dia beriman sampai dia melihat azab yang pedih dari Allah. Ya kan? Kejadian kemudian. Allah langsung jawab doanya Nabiullah Musa itu. Qala qad ujibat da'watukuma. Musa dan Harun, doa kalian berdua telah kami dengar. Fastaqima. Tugas kalian sekarang istiqomah saja, terus berdakwah. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan kau ikuti jalan-jalan orang yang tidak mengetahui seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang terjadi kemudian? Allah tenggelamkan kan? Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaq. Pada saat Fir'aun sudah mau mulai tenggelam karena terlalu percaya diri bisa menyusul Nabiullah Musa nya menyeberang Laut Merah, baru dia berucap di situ, amantu, ya, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu cara pikir manusia selalu seperti itu. Kadang-kadang kita mikir orang yang punya diberikan harta kekayaan banyak, dia sedang dimuliakan oleh Allah. Belum tentu. Contohnya tadi Fir'aun. Contohnya lagi Qarun. Dia dulu pernah begitu sombong, angkuh. Keluar mamer hartanya. Kalau bahasa kita sekarang flexing namanya ya. Pamer harta, flexing. Padahal Bapak Ibu orang yang kaya sebenarnya dia tidak senang lagi hal-hal seperti itu. Itu OKB istilah sekarang, orang kaya baru. Orang kaya yang sesungguhnya Bapak Ibu kalau di Jakarta itu pakai celana pendek, ya, nggak mandi, sudah 10 hari badannya bau, itu orang kaya seperti itu. Ya, datang ke bank, ya, sekali masukin duit ke bank 5 miliar, ya, itu orang kaya sesungguhnya sebenarnya ya. Tapi orang yang senang flexing itu ya tadi, ya seperti Qarun itu, dia suatu hari pamer hartanya, fakharaja ala qaumi fi zinati. Sehingga orang-orang awam itu Bapak Ibu yang tersilaukan berkata, ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladzu haddin adzim. Semoga kami bisalah suatu hari punya harta sebanyaknya Qarun. Nah, ini sungguh anugerah besar dari Allah. Tapi orang-orang yang ngerti ilmu Bapak Ibu pada saat itu mengatakan wailakum. Qala alladziina utul ilma wailakum. Berkata orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, celaka kalian. Sawabullahi khairun liman amana wa amila sholiha. Ya, pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada kita ngerebut-rebut, ya, berlomba-lomba di dalam menumpuk harta kekayaan, ya, seperti cerita kita tadi. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, jelas Syekh Izzuddin bin Abdis Salam kemudian al-fakru imtihanu li sabril ibad. Kefakiran itu cara Allah untuk menguji kesabaran seorang hamba. Banyak Nabi Allah itu yang juga fakir, miskin, banyak. Nabiullah Ayub alaihissalam, fakir beliau Bapak Ibu. Tapi apakah beliau kalah mulia dari orang-orang yang kaya? Oh, kebangetan kalau kita punya pikiran seperti itu. Beliau nabinya Allah sangat mulia. Ya. Wal ghani imtihanu li syukrihim. Sebaliknya kaya itu Bapak Ibu cara Allah menguji kita ini syukur apa enggak. Contohnya apa? Sulaiman. Sadar betul Nabiullah Sulaiman. Saat dia diberikan kelimpahan harta, kekuasaan yang tak tertandingi, yang diucapkan pertama sekali oleh Nabiullah Sulaiman apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwali aashkuru am akfur. Ini semua anugerah dari Allah. Liyabluwali aashkuru am akfur. Untuk menguji saya ini mau bersyukur ataupun kufur. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang itu kita karena cita-cita terlalu tinggi sehingga kadang-kadang apa yang telah Allah beri dalam kehidupan kita itu tidak ingat untuk disyukuri. Itu tabiatnya manusia.
Saya tersentuh sekali dengan cerita Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Tersentuh sekali itu dengan cerita beliau. Jadi Imam Al-Ghazali sebelum mengasingkan diri, beruzlah, hidup menyendiri dengan ilmu tasawufnya, dulu orang hebat sekali itu, Bapak Ibu. Rektor di usia yang sangat muda. Ya, usia 32 tahun beliau sudah menjadi Rais Madrasah An-Nidhamiyah. Madrasah An-Nidhamiyah itu, Bapak Ibu, kampus top dunia waktu itu. Baghdad itu seperti New York di zaman sekarang, Bapak Ibu. Dulu Amerika belum ada di zaman itu, ya. Amerika itu ditemukan sama Christopher Columbus tahun 1497 Masehi. Imam Al-Ghazali saja wafat tahun 1111 Masehi. Ya, 300 tahun sebelum Amerika itu ditemukan, Imam Al-Ghazali wafat. Jadi di zaman itu peradaban manusia di mana? Baghdad. Ya, di Baghdad itu. Orang dari Eropa, orang dari Cina pada ingin pergi ke Baghdad, belajar di Baghdad. Ya, maka kota Baghdad itu disebut, kalau New York disebut the city never sleep, kota yang tidak pernah tidur, 24 jam hidup di sana. Baghdad itu lebih ngeri lagi julukannya, kota 1001 malam. 1001 malam nggak pernah tidur, Pak, nggak ada istirahatnya di situ. Hidup sekali kotanya. Kampus topnya itu, Bapak Ibu, namanya Madrasatun Nidhamiyah. Seperti Harvard University-nya sekarang lah. Orang berlomba-lomba ngirim anak belajar di sana. Dulu rektornya itu Imam Al-Ghazali, Pak. Di situ beliau rektor, bukan kampus Darussalam. Bukan. Kampus Darussalam itu topnya kampus Aceh, Pak. Aceh aja skalanya, lokal. Ini dunia skalanya. Ya, rektornya itu Imam Al-Ghazali. Nah, suatu hari Bapak Ibu, beliau datang Nizamul Muluk. Nizamul Muluk itu perdana menterinya Khalifah Al-Mutawakkil. Pada saat itu yang jadi khalifah bocil, Bapak Ibu. Anak kecil 9 tahun. Nah, maka Bapak Ibu tidak usah juga terlalu resah kalau dapat cawapres belum akil balik. Dulu pernah dalam sejarah Islam, Pak, raja atau khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah, anak kecil, Pak. Bapaknya meninggal dunia, Al-Mu'tasim, ya, bapaknya Al-Mutawakkil itu meninggal dunia. Putra mahkotanya, anak laki-laki pertama itu masih kecil sekali, 9 tahun. Jadilah dia raja, ya. Nah, jadi dia raja, Pak. Anak kecil 9 tahun jadi raja itu bisa apa, Pak? Hah? Bisa apa kira-kira? Ganggu orang lain yang bisa. Anak kecil 9 tahun. Maka diangkatlah seorang perdana menteri, pintar sekali. Ini teknokrat hebat, ini Nizamul Muluk, bukan orang Arab, orang Kurdistan itu, ya. Nizamul Muluk itu orang Kurdistan, teknokrat hebat, ahli birokrasi, administrator yang baik, ya, ilmunya banyak. Suatu hari dia gelisah, bertemu dengan Imam Al-Ghazali, dia gelisah luar biasa. Kenapa? Karena ada pesaingnya, negara pesaing dinasti Abbasiyah pada saat itu namanya Daulah Fatimiyah di Mesir, ibu kotanya. Abbasiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Fatimiyah ini Syiah, Pak. Saling bentrok. Kayak di Aceh dulu ada kerajaan Samudra Pasai, Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kerajaan Perlak Syiah, Pak. Perang itu, nggak akur. Syukur alhamdulillah yang menang Samudra Pasai. Kalau yang menangnya kerajaan Perlak, Pak, hari ini mungkin kita Syiah semua Indonesia ini. Ya kan, sholat yang wajibnya 3 waktu saja. Selain Ramadan ada puasa wajib yang lain, Asyura. Azan kita selain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada lagi wa asyhadu anna aliya waliyallah. Itu ada lagi. Tapi kita beruntung dalam sejarah, Bapak Ibu. Samudra Pasai berantam sama Perlak, kalah Perlak. Ya kan? Akhirnya semenanjung Aceh bahagian timur itu dikuasai
oleh kerajaan atau kesultanan Samudra Pasai yang berakidah Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan heran Bapak Ibu, pernik-pernik sisa budaya Syiah masih ada dalam Aceh. Apam Asyura, itu contohnya. Bubur Asyura, kalau di PD apam namanya ya, kalau di Aceh Raya bubur Asyura. Ada perayaan-perayaan di hari Asyura ya. Tarian sedati kita mirip-mirip, itu dari budaya dulu itu. Nah begitu juga Bapak Ibu, Nizamul Muluk ini resah dengan perang ideologi dari negara tetangga sebelah. Dia kemudian meminta kepada Imam Al-Ghazali untuk membesarkan ekspansi. Nah, kalau di Mesir kampusnya namanya Al-Azhar. Al-Azhar itu dulu Syiah Pak kampus itu. Yang belakangan disunnikan sama Salahuddin Al-Ayyubi itu ya. Sedangkan Madrasatun Nidhamiyah yaitu Sunni, rektornya Imam Al-Ghazali. Pada saat dia diminta untuk mengekspansi, mengembangkan kampusnya, Imam Al-Ghazali bilang dengan gini, jawabannya sederhana sekali. Kita kadang-kadang senang berpikir yang belum kita miliki, tapi kita tidak bisa melihat apa yang sudah kita miliki. Jadi yang namanya manusia itu Bapak Ibu, seluruh pikirannya itu didedikasikan untuk melihat apa yang belum dia punya. Sedangkan apa yang sudah dia punya enggak terlihat lagi, itu manusia. Maka jawaban Imam Al-Ghazali, syukur lebih baik. Dengan syukur itulah kita bisa mengembangkan apa yang belum kita miliki. Itu terkenal sekali dengan ungkapan beliau. Asyukru qayyidun lil mawjud wa sayyidun lil mafqud. Syukur itu Bapak Ibu pengikat terhadap nikmat yang sudah wujud dalam kehidupan kita dan menjadi panah pemburu terhadap nikmat yang belum hadir dalam kehidupan kita. Itu syukur Pak. Menarik sekali saya itu. Asyukru qayyidun. Jadi kalau kita nggak syukur, apa yang sudah ada ini lepas semuanya Bapak Ibu. Lepas semuanya. Dan kita bisa lihat banyak tokoh di negeri kita ini nggak syukur nikmat, banyak Pak. Sudah punya istri cantik, ya kan, orang hebat, cari lagi perempuan yang lain. Akhirnya istri pertama minta cerai, istri kedua juga minta cerai. Dua-dua enggak dapat Pak. Itu orang nggak pintar syukur itu. Bukan hanya kehilangan istri, jabatan juga hilang akhirnya. Kena tangkap sama KPK kemudian. Enggak syukur nikmat itu Bapak Ibu. Banyak kita menyaksikan dalam episode kehidupan kita orang seperti itu. Tapi orang yang mensyukuri nikmat, apa yang belum wujud, nikmat yang lain dalam kehidupan kita akan diberi sama Allah. Kompensasi karena kita bisa menjaga nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala beri dalam kehidupan kita ini. Nah, itu dia. Jadi disyukuri saja apa yang sudah Allah beri. Moga-moga dengan syukur itu berkahnya akan menghadirkan nikmat yang lain yang belum Allah Subhanahu wa taala beri dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, faman ja'alal faqra ihanatun wal ghaniyyu karamatun faqad akhta'a. Bagi siapa saja yang menjadikan kefakiran itu adalah hina dan kaya itu adalah mulia, salah total lah orang itu. Dia salah meletakkan keyakinan dia kepada hal-hal yang semu, yang palsu. Ya. Kenapa? Ya tadi, dalam konteks hubungan kita hablum minallah, kita dengan Allah, nilai Allah kepada kita itu tadi, yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Dalam hubungan dengan sesama manusia apa Pak? Orang yang paling mendatangkan, yang paling bisa mendatangkan manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas Bapak Ibu, kata Nabi itu. Jadi semakin mulia seseorang Pak, berarti tanda dia paling banyak kontribusinya kepada masyarakat. Nah itu kita Pak, cita-cita kita itu aja dua.
Yang pertama, kita jaga ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, coba cari jalan agar kita banyak memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat. Ya, orang yang punya harta silakan kontribusi dengan hartanya. Manfaatkan kelebihan hartanya itu untuk membantu sesama. Orang yang nggak punya harta tapi punya ilmu, sumbangkan ilmunya. Berikan kepada masyarakat. Jelaskan apa yang belum diketahui oleh masyarakat. Ya, semoga dengan itu hidupan kita bermanfaat. Ya. Orang yang nggak punya ilmu, nggak punya harta, gimana cara kontribusinya kepada masyarakat? Dengan tenaga, Bapak Ibu. Silakan, tenaganya dicurahkan. Ringan badan, mudah tangan bantu orang lain, Bapak Ibu. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fi syams. Setiap matahari terbit di pagi hari, seluruh sendi-sendi manusia ini punya sedekahnya. Gimana caranya? Bantu orang lain. Ya, ringan badan, apapun orang butuh bantuan, ya kita turun. Ya enggak usah gengsi bantu. Ya, itu cara kita berkontribusi. Wah, kita sudah nggak punya harta banyak, juga nggak punya ilmu, juga cacat misalnya, kurang, disabilitas. Bagaimana kita manfaat kepada orang? Minimal doa, itu Bapak. Minimal doa. Kita doa supaya kaum muslimin ini hartanya melimpah, diberikan kemurahan hati, mau membantu sesama. Supaya ulama-ulama kita itu ilmunya barokah, mau dia ajarkan kepada kita masyarakat awam. Semoga orang-orang yang sehat fisik tidak pernah mau pelit tenaga untuk membantu orang lain. Wah, saya enggak bisa doa, enggak alim, enggak ngerti cara doa gimana. Minimal sekali enggak ganggu orang. Minimal kali itu udah, jangan ganggu orang lain, jangan repot orang lain. Maka saya senang Bapak Ibu, ada seorang pemikir Islam di Mesir itu Mustafa Ali Audah nama beliau. Beliau mengatakan standar kehidupan sejahtera, kehidupan bahagia dalam Islam itu minimal enggak ngerepotkan orang itu. Udah itu, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau kita standar hidupnya enggak ngerepotin orang lain, wah udah hebat sekali itu. Ya. Nah, udah hebat sekali. Enggak buat orang lain repot, enggak minta-minta, apalagi ngemis. Nah, tapi sekarang anehnya Bapak Ibu, orang miskin ini sudah lebih terhormat daripada orang kaya. Orang miskin ini tidak pernah ngemis-ngemis. Yang sering ngemis itu siapa? Orang kaya, Pak. Yang pulang pergi masuk kantor Baitul Mal, saya perhatikan Pak, bukan pengemis, bukan orang miskin. Siapa? Orang-orang kaya Pak, bawa proposal ke Baitul Mal. Jamaah tabligh, berdakwah itu Pak. Pergi keluar kota, khuruj, jauhlah. Tidak pernah itu minta SPPD ke dinas-dinas. Oh, saya mau dakwah, mintalah SPPD, uang dinas, uang perjalanan. Tidak ada itu. Tapi pejabat kita Pak, tidak mau dinas keluar, oh dakwah, tidak mau, berapa SPPD buat saya. Baru mau. Kan kebalik dunia ini Pak, orang kaya mentalitasnya minta-minta. Orang miskin Pak bisa mandiri membiayai perjalanan dakwahnya sendiri. Nah, itu jadi siapa yang lebih mulia Pak? Hah? Iya. Nah, saya dicerita sama Pak Haji Sofian itu kemarin. Saat beliau sama Bupati Aceh Besar itu. Ada seorang Bupati Aceh Besar cerita Pak Haji Sofian itu. Ngeluh dia, lihat apa ini jamaah tabligh ini. Khuruj, ninggalin anak istri, ndak ada nafkah. Nah, beliau jawab itu, bilang, Pak, mereka itu khuruj ndak pernah minta uang sama pemerintah, tapi istrinya nggak terbengkalai itu. Ya istrinya tetap dinafkahi dan dia nggak repot pun, keluarganya pun nggak sibuk kan. Kita yang sibuk mikirin mereka. Mereka sendiri nggak pernah merasa direpotkan Pak dengan kita. Dan mereka kan nggak minta uang sama kita Pak. Ada minta sedekah bacu don menjauh Malaysia ya berdakwah, nggak minta. Dan juga nggak ketok kantor Bapak itu minta SPPD. Yang minta SPPD siapa? Ulama-ulama di MPU. Kalau mau keluar daerah perjalanan dinas SPPD dulu. Nah kalau seperti itu siapa lebih mulia Bapak? Iya kan? Nah, jadi tidak mesti fakir itu membuat kita terhina.
kaya menyebabkan kita mulia. Enggak, Pak. Boleh jadi sebaliknya. Kaya itu buat kita hina, fakir itu buat kita mulia. Itu pilihan hidup ya. Semoga kita berharap kaya raya tapi juga mulia. Bagaimana caranya? Harta kita bermanfaat kepada banyak orang. Itu yang idealnya seperti itu ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.